Bang Bar, ada sih dilakukan upaya-upaya hukum karena IO menggagalkan launching buku Gibran di Solo. Ada, jadi kebetulan saya sudah bikin surat kuasa. Hari ini harusnya lawyernya hadir, cuman mungkin repot. Jadi intinya seperti saya bilang, jadi proses penerbitan buku ini apresiasi dari masyarakat luar biasa. Terbukti kira-kira sudah ada 15 podcast. Kalau berita saya kira udah lebih dari 50. Nah, yang paling mengganjal adalah kenapa buku ini itu kok dihambat untuk launching di Solo. IO mengundurkan diri. Ya konon kabarnya alasannya politik gitu. Tapi kan merugikan saya sebagai penulis. Nah, hal yang penting kedua, penerbit buku ini akhirnya mengundurkan diri. Dan sejak hari ini penerbitan akhirnya saya ambil alih. Kalau sebelumnya itu media Hikam Pustaka, berikutnya Solusi Publishing. Yang ketiga, saya sebagai penulis mendapat bukan ancaman tetapi nomor HP saya jadi banyak sekali iklan yang masuk, bukan iklan ya, dipakai untuk menjadi tempat melamar kerja gitu. Ya saya kira kalau ada dugaan katanya yang kayak gitu itu buzzer katanya. Tapi saya sih beritikat baik aja, moga-moga memang melamar kerja bener dan membuka lowongan bener, hanya masalah nomor aja dugaan saya. Saya kira itu yang paling utama, dan harapan saya terhadap terbitnya buku ini yang paling penting adalah menang ora opo-opo kalah ya wis ini loh, sebenarnya intinya itu. Jadi udahlah kawan-kawan yang kalah, udahlah kita kerja lagi, fight lagi tahun 2029 dengan resiko di SD di mana-mana akan terpampang foto Mas Gibran sebagai wapres, yang rasanya ada yang merasa hormat masih belum nyaman gitu. Tapi bagaimana aturannya udah resmi, udah benar. Saya kira gitu aja. Saya juga termasuk siapapun pemenangnya saya akan, karena saya bukan orang politik kan, jadi saya juga nggak gelo, nggak senang, sama aja. Presidennya siapapun saya tetap jadi penulis, ya kan? Apa saya berubah jadi, kecuali kalau saya diangkat jadi direktur balai pustaka, nah agak lain juga. BUMN gitu kan. Ya tapi kira-kira saya kira visi misi yang saya sampaikan, kalau ada yang berkomentar masih terlalu muda, konon di buku ini dijelaskan raja-raja dulu yang masih muda juga banyak banget. Jadi termasuk di zaman sahabat juga muda. Saya bukan ikut-ikutan ahli yang ngomong bukan loh. Ini saya hanya versi saya sendiri aja. Ya ibaratnya masa jadi pemimpin nunggu tua sih kan gitu. Ya kan kasihan juga lah. Ya mohon maaf kalau Pak Prabowo sudah terlalu tua, Pak Presnya terlalu muda. Nah itu kan ideal sebenarnya. Moga-moga itu memberi berkah untuk kita semua. Segera bekerja. Saya dengar katanya dolar naik apa turun itu loh, itu ngeri juga ya. Dengernya loh, walaupun saya nggak pernah punya dolar. Ya, saya kira itu Mas yang paling penting. Bang Bar, ada sih dilakukan upaya-upaya hukum karena IO menggagalkan launching buku Gibran di Solo. Ada, jadi kebetulan saya sudah bikin surat kuasa. Hari ini harusnya lawyernya hadir, cuman mungkin repot. Tapi dalam minggu ini somasi akan disampaikan. Terkait dengan ancaman itu apa mengganggu kenyamanan? Bukan ancaman itu. Itu bisnis murni aja. Wong ibaratnya launching 3 hari sebelum launching IO-nya mengundurkan diri. Itu kan nggak etis sama sekali. Kalau misalnya 2 minggu atau seminggu lah masih oke lah. Ini 3 hari. Ibarat kita punya hajat mantenan. Manten sudah siap,
pelaminan sudah siap, semua udah siap, undangan sudah, batal gara-gara IO-nya. Mohon maaf, saya punya agenda lain, kan kacau itu kalau lain. Dan alasannya politik. Apa ada IO alasan politik? Kan nggak ada. Dan ini kan Solo Pos, bagian dari sebuah perusahaan media besar loh. Saya kira duitnya juga sejibun itu. Jadi kalau misalnya dibuka berapa kan enteng aja ya, kan gitu ya. Kan mintanya saya nggak gede-gede, paling 2,5 miliar cukup lah. Pak, Tamu-tamu undangan alasan sendiri. politis tadi apa sih, Mas? Kan masih tanda kutip tuh alasannya ditunda karena alasan politis. Alasan politis itu maksudnya? Nah itu saya kira saya kasih nomor aja ke ketuanya itu, silahkan ditanyain alasan politis itu apa. Kalau perlu dikejar itu, semua ini ngejar, bagus dulu. Ya. Tapi Bapak belum tahu persis alasan konkretnya. Kalau alasan konkret yang tertulis alasan politik udah. Yang lain nggak ada. Mau mencoba alasan administratif, lawang saya sudah banyak. Terus dibalikin dengan rela, tidak dikurangi biaya-biaya udah dia. Berarti kan ada sesuatu. Kalau merasa bener kan nggak mungkin. Terus saya potong dong ini kan gitu. Ini enggak. Tapi kan nggak cukup itu saya. Harus ada kompensasi. Kenapa? Karena ini akan sudah ada formulir-formulir loh yang akan sanggup lelang, angkanya ada yang 30 juta, ada yang 25 juta, ada yang 10 juta, dan ada yang beberapa lagi mau dikasihin aja pada hari H. Orang lelang itu kan pengen dilihat. Walaupun ada yang secara ikhlas ngasih di depan karena saya rayu-rayu gitu. Tapi yang itu peluang itu hilang gara-gara itu. Kalau saya hitung ada 500 juta yang rencana kayak gitu. Potensi masukan hilang. Iya hilang. Saya nggak jadi ngajak nyate kalian ini. Kalau tamu-tamu undangan, Tamu undangan ada kira-kira 6 keluarga yang hadir. udah hadir. Hadir di hotel tempat acara itu, dan mereka bingung harus hubungi siapa. Karena nomornya itu nomor IO di undangan itu, bukan nomor saya. Nah saya nge-share ya nomor IO itu. Kalau yang lewat saya udah kasih tahu, Bang nggak jadi Bang. Ada yang dari Kalimantan Selatan, ada yang dari Makassar. Saya kan berkawan dengan banyak orang, termasuk pengusaha-pengusaha yang di Pekanbaru, di Kalimantan Timur. Ada teman-teman yang siap datang dan bawa duit gitu loh. Bukan tangan kosong, bawa duit. Makanya waktu itu saya cerah sekali, sekarang agak pucet saya. 500 hilang. 500 juta hilang ya. Pak, ini apa motivasi Bapak ngurus Mas Gibran apa? Nyari duit. Itu ada. Kayaknya Pak Jokowi nyari duit ya. Mas Gibran Nyari duit. ikut-ikut dong. Jadi kita harus nyari duit ya. Saya nggak ada motivasi yang muluk-muluk supaya negara makmur dan sentosa. Itu tugas kawan-kawan yang mau nyalon itu loh, yang kenyataannya nggak pernah dilaksanakan. Ada selama penulisan ini pernah ada kontak atau langsung Gibran sendiri? Saya kontaknya itu sebelum Pilkada 2000, Pilkada Solo. Jadi sebelum rilis ini? Kalau buku ini tim kami yang berjalan, bukan saya pribadi. Jadi tim ketemu, saya ketemu temennya, udah di foto-foto. Ini loh Mas Gibran besok mau datang gitu-gitu. Jadi bukan langsung Face to face. dengan sekarang saya siapa, Mas Gibran siapa. Kalian harus tahu loh itu. Saya kan cuma orang Bukit Cengkeh. Mas Gibran wapres, ya enggak? Saya kalau ketemu saya kan kapan saja, kalau ketemu Mas Gibran, wih, itu ceritanya. Tapi bukan berarti saya nggak mau ketemu. Saya sering ketemu modelnya kan dibalik, orang nyari saya baru saya. Tapi yang bersangkutan sudah Tahu, buku kita itu sudah dipegang beliau, sudah dibaca-baca. Kalau ditanya komentarnya sama ketika buku Pak Jokowi ini sudah jadi seperti ini. Saya berada di kantor redaksi di Makassar, Pak Jokowi juga kunjungan ke sana, cuman lihat mesem aja.
sama orangnya. Jujur berarti ya Pak ya. Pak, waktu peluncuran buku ini kan sebelum pilkada, pemilu dulu. Iya. Ternyata setelah pemilu kan katakanlah Benar. benar adanya dampak dari Bapak meluncurkan buku ini. Dampaknya satu, kawan saya naruh buku ini di tas. Waktu Pak Jokowi datang ke Lamongan, anak ini lari pengen salaman dengan Pak Jokowi. Ditangkap sama Pas Pampres, dibawa ke Polres. Gara-gara buku ini selamat. Ditunjukin, saya ini penulisnya. Di dalam ditunjukin nama dia, memang ada. Nah kamu tuh ya bedon, kata si Pas Pampres. Kenapa harus pakai lari-lari? Katanya sundel warak. Itu satu Mas. Kalau yang lain nggak usah diceritain. Dampak finansial. Yang lain mohon maaf nggak usah. Nanti pingin. Ya.